Halo guys, jadi aku mau ngomong hari ini. Aku senang banget soalnya tadi ada yang minta diceritain di recordan YouTube. Tapi tadi tuh aku lupa gitu orangnya siapa. Jadi kalau misalnya ini cerita kamu muncul ya. Jadi tadi tuh ada yang DM siang-siang pas aku masih PAS. Jadi dia tuh minta tolong buat ceritain kisahnya gitu. Jadi ya udah, aku bilang oh ya sebentar ya soalnya aku masih ulangan. Aku bilang gitu. Kata dia, iya kak makasih ya, aku tunggu ceritanya gitu kata dia. Terus kata aku ya gitu kan. Nah terus tadi tuh ceritanya tuh ini tuh lumayan serem gitu, cuman kayak gimana gitu ya, serem tapi tuh kayak rada-rada sedih gitu. Nah pokoknya gitulah ya guys. Dan ya pokoknya dengerin aja sampai habis. Bagi yang mau diceritain juga jangan lupa DM di Instagram aku ya, atau enggak langsung komen aja di YouTube. Nanti insya Allah aku bikinin. Tapi syaratnya tunggu aku selesai PAS dulu. Selesai PAS itu jam 11 atau enggak paling lama tuh jam 12 gitu. Soalnya emang batas waktunya cuma sampai jam 12 doang. Jadi stay tune aja. Oke. Ya, mulai. Jadi aku kemarin ngelihat ada kakek-kakek yang lagi duduk gitu. Fokus sana. Jadi ada kakek-kakek yang lagi duduk gitu di pinggiran jalan. Kakek-kakek itu minta kayak pengemis gitu. Lalu si dianya ini ngasih duit gitu ke dia. Lalu kakek-kakek itu selalu muncul di depan toko mamahnya. Jadi dia tuh heran kenapa pas dia udah kasih duit itu di kayak ngasih duit gitu, itu tuh kenapa si kakek itu hilang gitu. Jadi kakek-kakek itu setiap udah dikasih duit tiba-tiba menghilang. Padahal kan dia udah kayak kakek-kakek gitu ya guys. Maaf bukan menghina, memang ceritanya dari dia. Maaf ya kak, tapi kan dia memang sudah kakek-kakek. Tapi kenapa jalannya bisa secepat itu kalau misalnya dia menghilang gitu kan. Terus lalu dia langsung pulang ke rumahnya buat bilang ini ke mamahnya. Habis itu dia sesudah itu pulang gitu kan. Pas dia pulang ke rumah di dekat rumahnya itu ada pohon mangga. Nah jadi dia tuh lagi kepingin, mamanya tuh lagi kepingin pingin mangga gitu. Dan ayahnya tuh sama dia tuh lagi mau matikin gitu guys. Tapi tiba-tiba ada kakek-kakek itu lagi yang berdiri di depan pohon mangga. Terus si kakek-kakek itu tuh bilang gini, si kakek-kakek itu bilang gini, makasih ya setiap hari sudah mau diberikan uang. Kayak itu tuh katanya sebenarnya dia tuh orang kayak orang
biasa, cuman dia tuh kayak gimana ya, kayak diusir gitu dari rumah keluarganya. Jadi keluarganya tuh menganggap kakek itu tuh beban gitu. Nah, jadi kakek tuh merasa bersalah dan akhirnya kakek tuh keluar gitu. Dan sering banget sama anak kakek itu tuh disuruh ngemis, disuruh minta-minta, disuruh jadi apa aja lah, pokoknya disuruh minta-minta kayak pengamen gitu. Kasian banget. Tapi anak itu tuh udah pengertian, udah baik sama kakeknya, dan ya anak itu mendapat balasannya. Kakek-kakek itu ngasih sebutir apa sih, kayak pupuk pohon mangga yang pupuknya itu tuh ditaruh di depan rumah gitu. Jadi ceritanya dulu tuh mamahnya pernah dikasih gitu sama bapak-bapak dulunya. Kan ibu itu kan, mamanya si dia itu kan tinggalnya tuh dari kayak dari kecil gitu kan. Nah, jadi pas mamanya masih kecil, dia tuh ketemu bapak-bapak gitu. Bapak-bapak itu ngasih pupuk gitu, pupuk pohon mangga. Setelah itu mamahnya tuh kayak nanam pupuk itu tuh di depan rumahnya gitu. Nah, setelah itu sampai sekarang masih berbuah tuh si pohon mangga itu. Habis itu sampai sekarang tuh kayak masih berbuah kan. Nah, si kakek tuh tiap hari mau ngeliat pohon mangganya apakah sudah berbuah, apa masih dirawat, apa udah nggak ada berbuah atau apa gitu. Tapi kakek-kakek itu tuh baik kayak gini, apa, kalau misalnya si dia itu ngasih duit ke kakek-kakek itu tuh kayak nolak gitu. Enggak, makasih, saya cuma mau duduk di sini doang, kata kakek-kakek gitu. Pas itu si kakek-kakek tuh itu tuh kayak bilang gini, makasih tiap hari udah mau dikasih duit. Kakek nggak ngarepin duit, kakek cuma mau hidup bahagia, kakek cuma mau ngeliat pohon mangga gitu katanya. Terus cerita si kakek itu tuh dikeluarkan dan diceritakan sama anak itu. Ibunya tuh tahu kalau kakek-kakek itu cuma mau ngelihat pohon mangga, tapi karena anaknya itu kayak, ibunya tahu anaknya tuh mau bantu gitu, jadi ibunya biarin. Dan ya, ceritanya tamat. Thank you guys. Let's gak di situ aja, jadi ada cerita lagi, tapi sebentar guys, kita pindah room ya. Kayak ini aku mau pilih room dulu karena di sini banyak banget roomnya, cakep-cakep juga. Sebentar aku milih-milih dulu. Coba deh yang bebek, siapa tahu lucu gitu kan. Jangan yang bebek, karena aku gak terlalu suka, karena aku tahu itu tuh ada yang kayak muter-muternya gitu. Gak terlalu suka sama muter-muter gitu. Coba deh yang ini nih, yang abu-abu. Oke, dengerin ya sampai habis. Jadi dia tuh kayak lagi jadi si dia ini tuh lagi pergi ke taman gitu. Nah, di taman itu tuh kayak ada cowok-cowok gitu. Pas si dianya itu mau ke taman, si dianya tuh kayak dibilang gini,
dia tuh kan berhijab ya, dia tuh kayak berhijab gitu. Terus ditanya sama si cowoknya itu, hei kamu sini, kamu mau gak jadi pacar aku gitu katanya. Terus si cewek itu nolak. Habis itu si cewek itu tuh kayak dimarah-marahin gitu sama si cowoknya, kayak gini, lu tuh harus mau atau enggak lu gua bawa lu ke geng gua, katanya gitu. Jadi si cowok itu tuh punya geng gitu guys, tapi kita tuh kan nggak tahu kan si cewek itu tuh kayak mau diapain gitu. Akhirnya si cewek itu tuh kayak, yang cowok itu tuh om ya guys, astagfirullah. Jadi terus kan kayak ada orang gitu kan yang lewat di kita pindah aja ini susah. Jadi tuh kayak ada orang yang lewat dekat gudang yang cewek itu dikurung gitu kan. Di situ si dianya itu tuh kayak minta tolong gitu kan, supaya orang-orang dengar gitu. Duh males banget ya kalau ada begitunya, biar orang-orang tuh dengar kayak gini, tolong gitu. Lalu si perempuannya itu tuh si yang lewat itu tuh dengar. Terus ada siapa ya di situ, si cowoknya tuh kayak takut gitu, yang jalan itu tuh cowok yang diminta tolongin. Terus siapa ya katanya, ini aku gitu katanya. Aduh ini aku gitu, kamu kenapa bisa di situ? Terus kan ada jendela tuh, itu tuh Vibesnya tuh kayak diculik gitu. Terus dia tuh kayak udah diculik tuh udah 2 hari, mamanya tuh beneran nyariin. Terus si cowok yang itunya tuh, oh Delima ya, namanya Delima, si dianya ini aku kasih tahu ya. Terus oh Delima ya, kok kamu bisa ada di sini, kamu kenapa gitu kan, katanya dia tuh begitu. Lalu katanya si cowok itu tuh oh iya ayo keluar gitu kan. Si Delima ini tuh orang kaya, jadi kata keluarganya, siapa yang bisa nemuin Delima bisa dikasih 100.000 gitu kan. Tapi itu untuk sehari, kalau misalnya sampai 2 hari bisa sampai 900 juta gitu. Lalu katanya si cowok yang tadi, iya ayo aku keluarin. Tapi cowok itu tuh kayak takut gitu, soalnya kan kayak ada gitu kan penjaganya, kayak masih ada penjaganya gitu kan. Terus itu si cowoknya itu tuh kayak bilang gini, ya udah ayo aku anterin pulang. Tapi nggak ada siapa-siapa kan, tanya si cewek itu tuh, nggak ada siapa-siapa kok gitu. Terus ditanyain tuh sama si cowoknya, kenapa kamu bisa di situ, kenapa gitu. Terus dia ceritain semua kelah kesahnya, apa sih namanya tuh, kesah pokoknya sampai dia diculik itu dia kayak ceritain gitu semuanya. Terus katanya si cowoknya gini, oh iya kamu dicariin udah lama sama mama kamu khawatir gitu, kata si cowok itu. Terus
si cewek itu tuh kayak bilang gini, iya kak, iya gitu katanya. Akhirnya si cewek itu ditemuin, terus cewek itu bilang ke cowok itu, jadi itu kayak kan si cowok itu ngadu ke mamanya si Delima gitu, tante maaf ini si Delima diculik tante gitu. Terus si tantenya itu tuh panik gitu kan, kayak panik gitu. Tapi alhamdulillah si Delimanya sekarang tuh kayak udah ditemuin gitu. Jadi ya selesai, finish, tamat. Jadi ini sebelum aku sebelum aku mau tamatin itu, aku kayak mau main ini dulu. Kalau misalnya jatuh kita keluar. Oh ya guys, jadi ada answering comment baru. Ya ntar habis keluar dari room ini kita answering comment ya, karena tadi itu kasihan banget yang kata dua itu, si Delima sama si dia. Aduh ya jatuh. Ya udah kita keluar. Awak kau. Udah sebel banget deh. Kita main apa ya guys? Main ini ya, gue udah tamat tahu main ini. Tadi tuh gue tamat dan gue seneng banget. Sekalian answering komen. Kalau yang ini gedein aja soalnya satisfying gitu bunyinya. Udah bunyi ngorokan siapa tuh? Jadi ini langsung aja. Answering komen tuh ya. Oke guys. Jadi ada yang nanya, ntar aja deh answering komennya, soalnya ini gue tegang banget kalau di sini. Bagian di bagian ini. Jelep. Nih kita main yang ini aja dulu sebentar ya. Soalnya gue takut banget kalau di rumah yang ini. Selidai nggak bohong. Bikin pusing ya? Sama gue juga pusing anjir. Kita udah dapat key. Saatnya kita buka. Kalau udah dibuka kita masuk ke sini aja deh. Ada Jamaluddin. Nih jadi tuh tadi ya udah gue cerita dikit ya. Gue cerita kayak sok julid gitu. Jadi tadi tuh ada kakak-kakak gitu yang jalan. Kayaknya tuh alay pol guys. Jadi dia tuh kayak kok alay. Kenapa nek aku bilang alay? Orang dia pakai apa sih, kayak kacamata gitu, terus pakainya kayak jamet gitu. Jamet apa le? Lihat di atas, oh my god. Kalau kita nyentuh si keramik yang ini, dia langsung jelek kena tubuh kita. Lihat tuh, ih. Kita udah nyampe sini. Ini gampang tapi susah. Gampang susah. Gua ini gua usahain supaya
tidak jatuh ya guys, karena ini tuh sering banget jatuh tuh kan. Nih nggak tahu kenapa di bagian sini nih, ya Allah. Ya guys, jadi tadi tuh gue nemuin hackers Roblox gitu. Katanya gini, iya kepala buntung, kok badan buntung. Situ badan apa permainan sih? Niruin aja sih, kayak Minecraft itu niruin lah, itu kan niruin biar orang-orang kayak bisa main gitu, kayak collab gitu. Masa lu nggak tahu sih Jamal? Bikin gue kesel aja sih Jamal nih. Kita tampol nih lama-lama si Jamal nih. Siapa yang mau ditampol sama saya? Tadi tuh ada yang bilang kocokin deh. Aduh. Kawak. Kenapa sih kayak ada himbauan gitu yang kayak punya Robux gitu. Siapa yang mau nyekip gitu, yang mau skip bagian yang ini gitu. Terus kan gue pencet yes gitu kan. Terus bilang no gitu. Nih kayak gini nih. Yes. Terus kan keluar Robux ya. Lah emang keluar yang kayak bacaan gitu. Lah kalau misalnya emang gue kagak punya Robux sih kagak usah ditanyain. Wah, bikin gue tampol lagi. Astagfirullah. Ini hanya sekedar bercanda ya guys. Ini bikin gua kesel nih. Tadi udah tamat nih. Mungkin grogi kali ya. Yaudah, biar kita diam aja, nggak usah ngomong-ngomong gitu. Udah ya, cukup. Ya cukup. Oke, sekian dari gue. Bye bye.